Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Siti Nurhaliza dari kelas 4, jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik dalam pembelajaran. Untuk itu, simak terus video ini ya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Nah, pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, apa itu lingkungan belajar? Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur, tujuan, bahan pelajaran, alat, siswa, dan guru. Semua unsur atau komponen tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan semuanya berfungsi dengan berorientasi pada tujuan. Seperti kita ketahui bahwa tugas guru adalah mengajar, yang berarti membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan tertentu atau kompetensi. Tujuan atau kompetensi itu telah dirumuskan dalam kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang menjadi permasalahan pokok ialah bagaimana memilih dan menentukan model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Untuk itu saya akan menjelaskan pengertiannya. Nah, yang pertama, dalam proses pembelajaran dikenal istilah model pembelajaran. Menurut Arens dalam Trianto, model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Sedangkan menurut Sumantri, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Hal senada juga diungkapkan oleh Herman Suherman. Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, yang kedua, strategi pembelajaran. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, setiap guru yang akan melaksanakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, disadari atau tidak, akan memilih strategi tertentu agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan hasilnya optimal. Menurut Herman Suherman, strategi pembelajaran adalah siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuannya yang berupa hasil belajar bisa tercapai secara optimal.
Nah, sedangkan menurut Hamzah B. Uno, strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Dix Darkeray, strategi pembelajaran adalah komponen-komponen dan suatu set materi termasuk aktivitas sebelum pembelajaran dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur pembelajaran yang digunakan untuk kegiatan selanjutnya. Nah, yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual atau secara kelompok, agar pelajaran itu dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Nah, jadi metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada pendekatan. Pendekatan pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, menurut Miftahul Huda, pendekatan pembelajaran bisa dipahami sebagai cara-cara yang ditempuh oleh pembelajaran untuk bisa belajar dengan efektif. Sedangkan menurut Erman Suherman, pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Konsep yang disajikan dapat diadaptasikan oleh siswa. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan dalam proses pembelajaran merupakan aspek yang sangat penting di dalam tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Seorang guru dituntut mampu memilih pendekatan agar sesuai dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, yang kelima ada teknik pembelajaran. Ada berbagai macam teknik pembelajaran secara garis besar. Teknik pembelajaran merupakan langkah atau tindak lanjut daripada strategi pembelajaran dan bersifat lebih praktis. Teknik pembelajaran adalah upaya dari guru untuk melakukan dan memilih strategi pembelajaran yang digunakan pada suatu proses pembelajaran di kelas dengan keadaan yang khas. Ada jutaan teknik pembelajaran tergantung dan karakter guru. Ada guru yang memiliki teknik pembelajaran aktif dengan membawa benda-benda asli ke dalam kelas lalu menjelaskannya. Ada juga yang hanya menonton video saja lalu meminta siswa untuk menyalin atau memahami video tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas perbedaan antara model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Di sini, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bingkai atau bungkus dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, strategi di sini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai
secara efektif dan efisien. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Nah, metode di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan dalam proses pembelajaran di sini merupakan aspek yang sangat penting dalam tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Nah, seorang guru itu dituntut mampu memilih pendekatan dengan sesuai dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Di sini, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran ialah model itu berisi rangkaian pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, metode berisi prosedur dalam pembelajaran atau kerangka proses pembelajaran. Nah, strategi berisi konsep atau rencana pembelajaran yang utuh. Nah, pendekatan berisi pandangan, filsafat, hakikat, teknik bahasa atau pembelajaran bahasa. Sedangkan teknik pembelajaran di sini berisi cara khas yang operasional atau tindakan seorang guru di dalam ruangan kelas. Selanjutnya, hubungan antara metode, model, strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi suatu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.